Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like dan subscribe, share juga bila Anda berkenan. Selamat membaca dan mendengarkan. Perintah Kaisar Naga, Bab 3149-3151. Dev, biarkan kami berdua naik, dan aku bisa memberimu sejumlah koin roh. Fausto juga menundukkan kepalanya saat ini. Bagaimanapun, ada perubahan yang tidak terduga di lautan tinta. Jika monster benar-benar keluar, mereka akan menjadi ikan di pelat besi di lautan tinta, siap untuk disembelih. Aku tidak kekurangan uang. Dev mencibir, lalu membiarkan kura-kura suci berenang menuju perahu roh. Tubuh besar kura-kura suci menimbulkan gelombang, membuat Tiago dan Fausto pusing di dalam air. Melihat Dev yang pergi, wajah Fausto penuh amarah. Ah, tunggu sampai kamu tiba di darat, aku akan membuatmu terlihat baik. Saat Fausto meraung, dia tiba-tiba merasakan nafas berbahaya datang. Memutar kepalanya secara naluriah, Fausto melihat hiu macan berenang ke arah mereka berdua dengan mulut berdarah terbuka. Melihat ini, Tiago dan Fausto sangat ketakutan sehingga mereka berenang menuju perahu roh dengan putus asa. Dev tertawa saat melihat kedua orang itu dikejar oleh hiu macan. Tapi perahu roh di kejauhan menemukan Fausto, jadi dia bergegas menuju Fausto. Di saat-saat terakhir, Fausto dan Tiago naik ke perahu roh dan lolos dari serangan hiu macan. Keduanya basah kuyup, dan mereka sangat malu. Dev juga mengirim biksu lain ke kapal roh. Fausto dan Tiago memandang Dev dengan dingin, mengertakkan gigi dengan kebencian. Jika bukan karena takut menghancurkan kapal roh, mereka berdua benar-benar ingin melakukannya di kapal roh. Dev, tunggu aku tidak akan pernah berakhir denganmu. Fausto mengertakkan gigi dan mengucapkan kata demi kata. Jadi bagaimana jika ini belum berakhir? Apakah kamu mampu memukulku? Dev tampak provokatif. Sekarang dia berada di puncak peringkat ke-8 dari kondisi tubuh komposit. Selama dia berlatih sedikit, tidak sulit untuk menembus ke tingkat ke-9 dari kondisi tubuh komposit. Jadi dia sama sekali tidak takut pada Fausto. Kamu tidak perlu berada di kapal roh, tunggu saat kamu mendarat, aku akan membuatmu membayar. Fausto berkata dengan ekspresi membunuh di wajahnya. Dev mendengus dingin dengan jijik, kalau begitu aku akan menunggumu, bahkan jika kamu tidak mencariku, aku akan menyelesaikan masalah ini denganmu. Setelah Dev selesai berbicara, dia melompat dari perahu roh. Dia sekarang memiliki kura-kura suci, jadi dia tidak perlu naik perahu roh lagi. Kemudian dia mengendarai kura-kura suci dan berenang sampai ke pantai. Hei! Di belakang kura-kura suci, Lionel tiba-tiba menghela nafas. Kali ini, sekte terbang mereka menderita kerugian besar. Bahkan murid sekte tersebut telah kehilangan sebagian besar dari mereka. Jika mereka ingin pulih di masa depan, saya khawatir ini akan memakan waktu lama. Lionel akhirnya bekerja keras untuk memenangkan bisnis keluarga sekte terbang, tetapi dia tidak ingin menjadi seperti ini hanya dalam beberapa hari. Sekte penusuk awan melarikan diri bahkan tanpa Lionel sempat membalas dendam. Tidak hanya orang yang menembus sekte penusuk awan melarikan diri, dan mereka hampir mati di lautan tinta. Inilah yang membuat Lionel paling merasa dirugikan. Ayah, kamu tidak perlu terlalu sedih, selama kita bekerja keras, saya yakin sekte terbang bisa mendapatkan kembali kejayaannya. Melihat ini, Julian pergi ke sisi Lionel untuk menghiburnya. Lionel menatap Julian, wajahnya penuh kelegaan. Meskipun sekte terbang menderita kerugian besar, putranya banyak berubah, yang memberi Lionel sedikit penghiburan. Ini juga berkat Dev. Setelah Julian mengikuti Dev, dia telah berkembang pesat dalam hal pemikiran dan tanggung jawab, dan dia tidak lagi terlihat sebagai playboy tua. Lihat, apa yang ada di depan. Saat ini, Dustin sepertinya menemukan sesuatu, dan berteriak keras. Dev dan yang lainnya melihat ke atas dan menemukan titik-titik hitam melewati lautan tinta satu per satu lebih dari 10 mil jauhnya. Dev melihat dengan saksama, dan langsung menemukan bahwa titik-titik hitam yang lewat ini ternyata adalah seseorang, duduk di belakang kura-kura suci, berjalan melalui lautan tinta. Dev melihat dengan kasar, dan ada lusinan orang, bahkan memiliki lebih dari selusin kura-kura suci. Ada 4 atau 5 orang di belakang setiap kura-kura suci. Sekte penusuk awan, mereka adalah orang-orang dari sekte penusuk awan. Lionel melihatnya dengan hati-hati, lalu meraung dengan marah. Begitu Dev mendengar bahwa pihak lain adalah orang-orang dari sekte penusuk awan, dia segera bergegas menuju orang-orang dari sekte penusuk awan itu.
Orang-orang dari Sekte Penusuk Awan itu juga sepertinya telah menemukan Dev dan yang lainnya. Melihat hanya ada sedikit orang dari Dev dan yang lainnya, mereka semua mengepung mereka. Ketika orang-orang dari Sekte Penusuk Awan melihat kura-kura suci tempat Dev dan yang lainnya duduk, mereka semua menunjukkan keterkejutan di wajah mereka. Karena kura-kura suci yang ditunggangi Dev dan yang lainnya terlalu besar, beberapa kali lebih besar dari kura-kura suci mereka. Lionel Ji, apakah kamu masih hidup? Pada saat ini, seorang pria paruh baya berjubah hitam dengan wajah lembut bertanya pada Lionel. Leopoldkin, kamu belum mati, bagaimana aku bisa mati? Sekarang Tuhan membiarkan aku bertemu denganmu, aku pasti akan membiarkanmu mati tanpa tempat untuk dikuburkan. Lionel penuh amarah, dengan niat membunuh di matanya. Hahaha, apakah kamu bercanda? Tidakkah kamu menyadari bahwa kamu telah dikelilingi olehku? Kata Leopold dengan senyum dingin. Master Sekte Ji, apakah ini orang dari Sekte Penusuk Awan yang terlibat dalam serangan diam-diam dan merampok dalam bisnis? Dev bertanya pada Lionel. Itu benar, orang ini adalah wakil kepala Sekte Penusuk Awan. Aku tidak tahu dari mana mereka mempelajari teknik pelatihan kura-kura. Mereka menjinakkan banyak kura-kura suci, jadi mereka dengan mudah menyeberangi lautan tinta dan menyerang kami. Lionel mengangguk dan berkata, teknik latihan kura-kura. Dev terkejut sesaat, lalu tersenyum dan berkata, ini teknik yang bagus, tapi aku tidak tahu apakah teknik latihan kura-kura mereka sebagus milikku. Leopold yang mendengarkan kata-kata Dev, lalu menatap Dev dan berkata, Nak, apakah kamu tahu cara melatih kura-kura? Apakah kamu yang menjinakkan kura-kura suci yang kamu duduki ini? Aku yang menjinakkannya, kata Dev. Sekarang kamu putuskan hubungan dengan kura-kura suci, dan kura-kura suci itu milik kami. Kata Leopold dengan sikap yang sangat arogan. Ini milikmu. Dev tersenyum, apakah kamu putraku atau cucuku? Jika kamu mengatakan itu milikmu, itu milikmu. Hahaha. Lionel tertawa. Lagi pula, Leopold juga wakil ketua sekte dari Sekte Penusuk Awan, Dev benar-benar membuat orang ini memanggilnya ayah. Tuan Chen, jika Anda memiliki anak laki-laki sebesar itu membuat Anda terlihat terlalu tua untuk memiliki laki-laki itu sebagai anakmu. Yulian juga bercanda. Yulian, apa yang kamu bicarakan? Siapa yang akan melahirkan anak laki-laki gendut untuknya? Dia memiliki Helena, Juliet, dan Nona Liu, giliranku untuk memiliki bayi, meskipun ku ini pemalu, tapi ada juga sedikit kebencian dalam kata-katanya. Lagi pula, gadis-gadis itu semua disukai oleh Dev. Ku ini juga mendengar teriakan, wanitaku, saat itu, dan dia sangat senang saat mendengarnya. Tapi dia belum disentuh oleh Dev, jadi bagaimana mungkin dia tidak memiliki dendam? Kemudian Leopold akan menjadi gila karena marah saat ini, tidak masalah bagi Dev untuk memarahinya, tetapi yang lain mulai memperlakukannya seperti kentut. Kamu masih dalam mood untuk mengejek ketika kamu akan mati, hari ini aku akan membiarkanmu menjaga dirimu sendiri di lautan tinta ini. Setelah selesai berbicara, Leopold mulai membuat suara kasar. Kura-kura suci tempat Dev dan yang lainnya duduk tampak gelisah setelah mendengar suara itu, dan menggeliat mati-matian. Ini adalah teknik pelatihan kura-kura Leopold, yang membuat kura-kura suci cemas. Dev dengan lembut mengelus kepala kura-kura suci, perlahan menenangkan emosi kura-kura suci. Leopold mati-matian melakukan teknik pelatihan kura-kura, dahinya sudah dipenuhi keringat dingin, tetapi dia menemukan bahwa kura-kura suci yang diduduki Dev dan yang lainnya acuh tak acuh dan diam. Sialan, mari kita gunakan teknik pelatihan kura-kura bersama-sama untuk membuat kura-kura suci ini tunduk kepada kita. Perintah Leopold dengan keras. Segera, lusinan orang dari Sekte Penusuk Awan mulai menggunakan teknik pelatihan kura-kura, mencoba menjinakkan kura-kura suci. Serangkaian suara menusuk dan aneh terus bergema di telinga kura-kura suci. Kura-kura suci mulai gelisah lagi, dan tubuhnya semakin berayun, menyebabkan Dev dan yang lainnya terlempar. Melihat hal ini, Dev segera mengucapkan mantra memurnikan hati, dan suara suci dan jernih terdengar di telinga kura-kura suci. Mantra yang memurnikan hati membuat hati kura-kura suci yang gelisah menjadi tenang seketika. Tidak peduli bagaimana Leopold dan yang lainnya melakukan teknik pelatihan kura-kura, kura-kura suci yang diduduki Dev tidak cemas. Setelah beberapa saat, Leopold dan yang lainnya berkeringat deras, tetapi mereka gagal menjinakkan kura-kura suci yang diduduki Dev. Sungguh lelucon. Kamu ingin menjinakkan kura-kura suci saya dengan kemampuanmu. Tidak sopan untuk datang dan pergi. Hari ini saya akan menunjukkan bagaimana saya menjinakkan kura-kura suci.
Setelah Dev selesai berbicara, darah di tubuhnya kekuatan naga meledak seketika, dan kristal naga di dadanya bersinar terang. Di belakang Dev, sebuah penglihatan muncul, dan cahaya keemasan melonjak ke langit. Melihat pemandangan ini, semua orang dari Sekte Penusuk Awan terkejut. Segera, sosok naga perlahan muncul dalam cahaya keemasan di belakang Dev. Dengan raungan, naga emas muncul. Naga emas melayang di atas kepala Dev, membuat kura-kura suci yang ditunggangi Leopold dan yang lainnya mulai bergetar. Leopold dan yang lainnya memandangi naga emas di depan mereka, mata mereka melebar, dan mereka tercengang. Pergi. Dev melambaikan tangannya. Naga emas itu meraung, dan memuntahkan seteguk energi naga yang menakutkan ke arah Leopold dan yang lainnya. Meskipun ki naga ini tidak dapat menyakiti orang, tapi kura-kura suci milik orang-orang dari Sekte Penusuk Awan merasakan energi naga ini, langsung panik, tiba-tiba berguling, dan langsung pergi ke laut dalam untuk melarikan diri. Semua orang dari Sekte Penusuk Awan jatuh ke lautan tinta. Tidak peduli bagaimana mereka berteriak, kura-kura suci itu lari tanpa berbalik. Teknik pelatihan kura-kura macam apa, di depan naga emas, bahkan jika ayah kura-kura suci ada di sini, kura-kura suci itu akan kabur tanpa ragu. Ini adalah naga emas, kepala klan naga, penguasa 10.000 kepala, hanya kura-kura suci kecil, beraninya dia bertindak liar di depan naga emas. Melihat Leopold dan yang lainnya jatuh ke dalam air, Lionel akhirnya tertawa terbahak-bahak. Jatuh ke lautan tinta ini, jika tidak ada kapal roh di sekitarnya, maka Anda hanya bisa menunggu kematian secara perlahan. Menunggu monster di lautan tinta membunuh mereka satu per satu. Proses menunggu kematian ini lebih menyakitkan daripada mati secara langsung. Murid Sekte Penusuk Awan yang jatuh ke air semuanya panik, berjuang mati-matian untuk naik ke belakang kura-kura suci Dev. Tapi kura-kura suci dengan lembut menepuk permukaan air, menjatuhkan orang-orang ini. Leopold juga panik saat ini, dan buru-buru mengikuti Lionel untuk mengakui kesalahannya. Master Sekteji, saya salah, saya benar-benar salah, tolong bantu saya bersedia mengembalikan pesawat itu kepada Anda, dan saya juga akan memberi Anda kompensasi, berapapun kompensasinya. Leopold hanya ingin bertahan hidup sekarang, jadi menghabiskan jumlah apapun akan dilakukannya. Tapi Lionel tersenyum dingin, Leopold, begitu banyak murid Sekte Ternamge saya mati, dapatkah mereka dibeli dengan uang? Kamu pantas mendapatkan apa yang terjadi padamu hari ini. Leopold melihat bahwa Lionel acuh tak acuh, dia hanya bisa fokus pada Dev. Orang yang dapat mengeluarkan penglihatan dan menggambar naga emas pasti bukan orang biasa, jadi Leopold memohon belas kasihan, rekan Taois, oh tidak, ayah, tolong selamatkan saya bersedia memberikan semua saham saya di Sekte Penusuk Awan untukmu. Untuk bertahan hidup, Leopold ini sebenarnya mulai memanggil ayah Dev. Aku tidak ingin memiliki anak sebesar kamu bisa bersenang-senang di sini. Dev tersenyum, lalu mengarahkan kura-kura suci itu untuk berenang menjauh. Bersambung.